Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Insinyur Rita Sulastini, MMPD. Saat ini saya bertugas sebagai tenaga pendidik tetap di program studi S3 Ilmu Pendidikan dan program studi S2 Administrasi Pendidikan, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan video pembelajaran yang telah saya lakukan dalam setiap semester ini sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan memberikan video pembelajaran untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar Menengah dan Tinggi yang dilaksanakan dengan bobot 3 SKS pada semester 1. Di sini pembelajaran yang saya terapkan menggunakan beberapa tahap pembelajaran, yaitu 1. Introducing, di mana dalam pengantar ini kami khususnya setiap dosen pengampu membuat kontrak perkuliahan, di mana kontrak perkuliahan ini meliputi sampai dengan akhir luaran yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai tagihan pembelajaran. Dengan rincian sebagai berikut. 1 adalah pemberian RPS. Di dalam introducing tersebut, dalam RPS ini telah didefinisikan mengenai capaian program studi maupun capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, meliputi capaian sikap atau dan perilaku yang mereposisikan pemahaman materi perkuliahan dalam nilai-nilai berbasis keislaman. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan, di mana capaian pengetahuan ini meliputi kedalaman materi terkait dengan percabangan ilmu pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah capaian keterampilan umum dan khusus terkait dengan gagasan novelty sebagai solusi permasalahan pendidikan di lapangan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan di lapangan yang harus diikuti oleh mahasiswa, di mana pelaksanaan menggunakan metode PJBL, Project Based Learning, di mana mahasiswa di sini memilih lokus untuk lakukan penelitian yang dilakukan selama beberapa bulan. Kemudian pada tahap yang ketiga adalah mahasiswa kembali lagi masuk ke dalam kelas untuk mempresentasikan hasil dan mempublikasikannya dalam sebagai bentuk luaran dalam bentuk jurnal yang sudah dikelola oleh Ikatan Dokter Ilmu Pendidikan Republik Indonesia atau IDIP-RI dalam bentuk rumah jurnal dan dalam bentuk chapter book atau bunga rampai yang ber-ISBN. Adapun penilaian yang dilakukan sebagai hasil penilaian akhir pada mahasiswa adalah jurnal tersebut sebagai produk perkuliahan dan buku yang sudah dibuat secara berkelompok atau chapter book dan penyelesaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang dikemas berbasis pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan video pembelajaran. Berikut adalah beberapa lampiran mengenai kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk daring maupun luring, baik yang dilakukan pada Prodi S3 Ilmu Pendidikan maupun pada Prodi S2 Administrasi Pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, ya rekan-rekan, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan seperti biasa dalam mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar Menengah dan Tinggi. Sebelumnya kita berdoa semoga Allah memberikan kita kesehatan selalu dan kita salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas panutannya untuk kita sebagai manusia selalu berikhtiar belajar dan tidak pernah berhenti untuk mencari ilmu. Ya, rekan-rekan, hari ini adalah mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar Menengah dan Tinggi untuk bobot 3 SKS yang harus diselesaikan dalam waktu 1 semester sebagai bagian dari rangkaian perkuliahan. Adapun beberapa materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah orientasi perkuliahan terlebih dahulu, meliputi kontrak kuliah dan RPS, kemudian detail sebagai gambaran materi yang akan dikerjakan dalam 1 semester. Berikut
saya akan tampilkan RPS sebagai pengantar Bapak Ibu ya. Jadi rekan-rekannya. Jadi RPS ini adalah RPS yang harus kita patuhi terkait dengan capaian pembelajaran program studi dan capaian lainnya pada mata kuliah, yaitu satu, sikap dan perilaku. Silakan rekan-rekan melihat. Jadi nanti setiap kita dalam pembelajaran ini akan kita reposisikan dengan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai keagamaan keislaman dan implementasinya. Kemudian dalam capaian pengetahuan adalah kedalaman dari manajemen kurikulum itu sendiri terkait dengan ilmu pendidikan yang luas. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan umum dan khusus, di mana rekan-rekan di sini harus memberikan gagasan ya. Kita memberikan gagasan sebagai solusi dalam bentuk novelty, yang sifatnya kebaruan maupun yang sifatnya inovasi. Untuk detail perkuliahan bisa dilihat di bagian bawah RPS. Perkuliahan kita gunakan dengan metode PJBL, yaitu Project Based Learning, di mana rekan-rekan langsung melaksanakan perkuliahan ini berbasis pada Tridharma perguruan tinggi ya, sudah di-share di bagian bawah dari RPS ini. Di sini dijelaskan bahwa dalam model pelaksanaan ada struktur perkuliahan tadi ya. Struktur perkuliahan ini ada 3 tahap, yaitu tahap in, rekan-rekan mendapatkan materi dari kami sebagai dosen pengampu, khususnya saya yang tergabung di dalam tim maupun saya yang tergabung di dalam tim yang sudah ditentukan maupun secara mandiri ya. Jadi di sini tahap in adalah persiapan ketika kita melaksanakan perkuliahan berupa pemberian materi, juknis, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kesepakatan kuliah di dalam kelas. Kemudian petunjuk untuk melaksanakan perkuliahan di lapangan yang harus dilakukan pada tahap on, yaitu pertemuan mulai dari pertemuan ke-6 sampai dengan ke-10 ya. Biasanya pertemuan ke-5 juga sudah bisa dilaksanakan di lapangan, di mana rekan-rekan langsung meneliti permasalahan di lapangan. Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah rekan-rekan mendapat pengalaman meneliti, pengalaman menemukan masalah, dan berinteraksi secara komunikatif dan proaktif dengan lokus untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan pendidikan di lokus tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tahap in, yang kedua yaitu tahap masuk kembali ke dalam kelas untuk mempresentasikan hasil yang sudah diperoleh di lapangan, berikut gagasan yang akan diberikan. Itu sebagai singkat RPS. Nah, untuk gambaran, maka saya akan memberikan sedikit materi, Bapak Ibu ya. Rekan-rekan ini sudah dilengkapi oleh referensi dan sebagainya. Kemudian ada materi yang akan saya sampaikan di sini adalah materinya meliputi pengantar tentang manajemen kurikulum dan sistem penilaian. Rekan-rekan bisa melihat di sini peraturan-peraturannya dalam slide-slide yang di bawahnya. Ada beberapa peraturan yang sudah saya tampilkan. Rekan-rekan bisa mengamati bagaimana nanti dalam manajemen kurikulum pendidikan menengah tinggi ini akan banyak perubahan-perubahan undang-undang ya. Ini yang harus disikapi bagaimana setiap sekolah nanti akan mengikuti sesuai dengan kemampuan sekolahnya masing-masing ya. Baik itu terkait dengan visi misi yang sudah disusun maupun terkait dengan program-program yang harus mereka jalankan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bisa dilihat lagi di bawah sebagai gambaran perbedaan dalam pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sudah saya di bawah lagi ada materi tentang penekanan, sekali lagi di bawah lagi ada materinya lagi, rekan-rekan bisa melihat masih terus ini. Nah, ini ada pendidikan dasar menengah tinggi, ini menjadi pegangan kita rekan-rekan tadi. Nah, jadi di dalam manajemen kurikulum sistem pendidikan menengah dan tinggi ini mengacu pada BSK, pada standar assessment kurikulum, pada standar kurikulum dan assessment pendidikan adalah di pendidikan dasar penekanan pada penuntasan wajar 9 tahun, pendidikan dasar keaksaraan, literasi dan numerasi, dan pendidikan menengah adalah terkait dengan vokasi, yaitu peningkatan usia sekolah, relevansi lulusan dan adaptasi KKNI dan SKKNI. Kemudian yang pendidikan tinggi bisa dilihat setelahnya adalah entrepreneurship, yaitu kita membahas manajemen kurikulum yang berhubungan dengan Society 5.0, RI 4.0, kemudian sistem pembelajaran dengan daring, luring, classroom ya, yang nanti akan diterapkan kemudian berkembang menjadi AI. Di antaranya sekarang ya sudah banyak mengacu kepada materi-materi yang memang sifatnya menuju digital entrepreneurship. Kemudian ada di sini ada penguatan MBKM di mana melalui SKPI perguruan tinggi selaku inkubator terkait dengan dunia kerja. Nah, ini
yang akan kita pelajari selama 1 semester. Mungkin ada pertanyaan singkat dari rekan-rekan terkait dengan materi yang akan kita pelajari dalam 1 semester. Selebihnya silahkan dilihat dalam slide-slide berikut ya. Silahkan jika ada pertanyaan terkait dengan RPS, tugas luaran maupun terkait dengan materi pendidikan dasar menengah tinggi ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ibu Reni, Ibu Hera atau Ibu Rizka, silakan. Ya, mungkin Bu Dokter, punten, saya Ya, mau nanya, untuk nanti ya, yang silakan Bu. luaran itu kan outputnya dalam bentuk apa ya Bu Dokter? Kalau misalkan saya di perguruan tinggi nih, Oh kalau ya, misalkan ya, oke. penelitian terus publikasi kan waktunya lama tuh. Itu Ya, gimana tuh Bu Dokter? ya, baik Bu. Jadi memang di dalam S3 ini, pasca sarjana ini, kita setiap pelaksanaan pembelajaran itu memang sudah harus berbasis Tridharma. Nah, Tridharma itu terdiri dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan. Kemudian penelitian adalah penelitian yang ke lapangan dengan metode PJBL tadi. Kemudian pengabdian masyarakat. Nah, luaran yang dimaksud di sini adalah hasil dari penelitian di lapangan tersebut. Rekan-rekan di sini meneliti ke lapangan, kemudian mengkaji temuannya di lapangan. Nah, itu diceritakan di dalam bentuk dipublikasikan. Dipublikasikannya melalui jurnal yang sudah diurus di sini, sudah ada melalui IDIP RI oleh Uninus ya, pasca sarjana Uninus melalui rumah jurnal, di mana rekan-rekan di sini membahas mulai dari latar belakang sebagaimana halnya jurnal saja, artikelnya mulai dari latar belakang, abstrak sampai dengan memberikan gagasan, temuan sampai dengan ke konklusi. Kemudian pada tahap yang berikutnya bisa publikasi dalam bentuk buku ya, buku bunga rampai chapter book ya, dipublikasikan buku ber-ISBN. Kemudian yang terakhir adalah bisa juga melalui webinar. Webinar ini webinar dalam kelas ya, yang memang bisa di mengikut sertakan pihak lokus untuk mengikuti webinar tersebut sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Begitu Ibu Reni kurang lebih ya, itu terkait dengan luaran yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa dan itu menjadi bagian daripada asesmen pembelajaran. Gitu. Siap, Sudah jelas Bu? Terima kasih. Ya, jelas Bu Dokter. Ya, terima kasih rekan-rekan. Saya rasa cukup sekian orientasi kali ini. Untuk selanjutnya kita akan berkabar kembali dan kita akan membuat wadah WA grup mata kuliah yang diurus oleh pengurus kelas, oleh Ibu Hera. Nanti tolong dikondisikan ya Bu ya. Terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa kita selalu menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insyaallah kita bertemu kembali. Saya pamit. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, jadi hari ini kita akan menyampaikan materi tentang filsafat yang tempo hari sudah dijelaskan oleh Recording in saya. progress. Materi tentang filsafat hari ini sudah dijelaskan oleh saya sebelumnya terkait dengan 6 sistem nilai ya, 6 sistem nilai. Jadi dari mulai landasan teologik, landasan logis, landasan etis, estetis, kemudian landasan fisiologis dan landasan logis dan landasan fisiologis dan landasan teologis. Jadi ada 6. Nah, khusus untuk yang hari ini adalah diberi nama rangkuman bernilai gitu. Jadi materi ini sama dibuatnya oleh Profesor Dr. Ahmad Sanusi yang membuat sistem nilai itu ya. Jadi beliau ini kondisinya masih sehat sekarang ya, dan memang beliau ini membuat materi ini sebagai nilai-nilai untuk pendidikan. Jadi pendidikan itu banyak teorinya ya, banyak teorinya, tetapi yang paling penting adalah nilai-nilainya seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Yosal, bagaimana nih nilai-nilai yang akan ditanam gitu di dalam pendidikan tersebut. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Nah, kalau 6 itu yang tempo hari sudah dimasukkan sesuai dengan kelompoknya ya, sudah saya ada di slide yang ke-14, nanti bisa dilihat rekan-rekan di kuliah ke-14 itu tentang nilai sistem nilai. Nah, sekarang bagaimana nilai-nilai ini keluar dalam tahap implementasi gitu ya. Untuk minggu depan kita akan hubungkan dengan teori dan administrasi pendidikan. Jadi kita masih ada kuliah lagi, Bapak Ibu tenang saja. Jadi kuliah minggu depan itu adalah kuliah kelompok yang terakhir, 2 kelompok yang terakhir. Kemudian bersama dengan itu seperti ini akan ada materi tentang filsafat, dan minggu depannya ada materi lagi tentang filsafat terkait dengan teori dan praktek administrasi pendidikan. Nah, slide berikut ya. Jadi yang istilah rangkuman bernilai di sini ada 7 konteks nilai ya, 7 konteks nilai dalam pendidikan. 1. Di sini ada dasar-dasar nilai itu diterapkan untuk apa? 1, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kita melihat kepada yang sebelah kanan dulu ya, yang warnanya ungu. Ini materi disampaikan oleh Prof. Dr. Sanusi langsung, tapi tidak bisa istilahnya gini, nilai ini difalsafahkan, tapi dalam konteks sudah masuk pada implementasi. Jadi kita tidak bicara artinya apa, tidak bicara, tapi lebih pada gunanya. Jadi yang dikatakan punya nilai itu 1 kalau ada manfaat. Ya, contoh kita ambil materi tadi disampaikan oleh Ibu Hera atau Pak Joni. Ya, kita langsung praktikkan saja. Misalnya gini. Nah, apa sebabnya yayasan yang tadi ya, yang di Pak Ut daerah mana Bu Hera tadi tuh? Pak Ut mana tadi Ibu daerahnya? Saya lupa. Pak Ut apa Bu tadi Bu? BTMC Bojong Picung, Kecamatan Bojong Picung ya, tadi Bojong Picung Ibu Didah ya. Nah, kenapa Pak Ut Bojong Picung ini berupaya supaya bisa mempertahankan kearifan lokal? Nah, itu manfaatnya apa? Karena dia ada yang lebih besar lagi. Apa? Contoh, manfaat yang lebih besar itu adalah supaya anak-anak di sekitar bisa masuk sekolah di situ, ya kan? Supaya nilai-nilai untuk menjaga konservasi wilayah di situ tetap ada, karena khawatir nanti siapa tahu kalau misalnya ini berubah statusnya dari swasta ke negeri, mungkin ada pergeseran atau perubahan yang mungkin kearifan lokal ini menjadi porsinya lebih sedikit. Itu kekhawatiran, itu nilai manfaat ya. Jadi setiap sesuatu konteks dalam pendidikan itu dikatakan bernilai 1 kalau ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, kalau ada harganya. Harga di sini adalah bukan harga kita memberikan, oh ternyata masuk di sekolah situ murah, bukan. Tetapi harga di sini dia mendapatkan pengakuan ya Bapak Ibu ya. Jadi harga di dalam nilai di sini adalah kan mendapatkan pengakuan. Dengan kurikulum pelaksanaan yang berbasis pertanian seperti menanam sayur yang tadi dikatakan oleh Ibu Didah sebagai kepala sekolah, sebaliknya ini menjadi nilai apresiasi warga untuk menyekolahkan anaknya di situ. Karena apa? Jadi mau makan, kenal sayuran, lahannya tetap ada, dan anak-anak itu terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang memang ada di kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud berharga. Kemudian tepat, cocok, sesuai dengan fungsi, jelas. Namanya saja sudah benih ya Bu ya, kan berbasis pada benih tadi Ibu sampaikan. Tentu semua kegiatan siswa memang harus mengarah kepada pertanian. Nah, jadi dikatakan bernilai itu kalau ada 1 ada manfaat, kedua memang dia bisa diapresiasi oleh sekitar, ada pengakuan. Jadi harga ini maksudnya dalam hal ini ada pengakuannya. Kemudian cocok sesuai dengan fungsi ketika sekolah itu dibangun. Fungsi ketika sekolah itu dibangun istilahnya seperti ini Bapak Ibu ya. Misalnya satu contoh Pak Asep, kalau misalnya membangun sekolah SMK itu memang sudah ada
plot-plotnya sendiri, tujuannya seperti apa, kompetensi di tingkat manajerial apa, di tingkat teknis seperti apa, itu memang sudah cocok sekuensinya untuk pendidikan. Terus pembangunannya bagaimana? Pembangunan untuk semuanya, pembangunan belum tentu bisa untuk semua memang programnya, tapi kan bisa diakses semua tidak. Makanya tadi bagaimana Pak Ut tadi yang disampaikan oleh Ibu Hera itu pasti bertahan supaya bisa mengetahui. Karena apa? Karena mereka mau lihat, oke, sekarang saya mengadakan penyelenggaraan pendidikan. Tapi pendidikan di mana? Berarti kalau misalnya nanti ini menjadi negeri itu tetap harus bisa memberi porsi bahwa ini terbangun karena kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu terus menjadi visi sekolah, menjadi targetan misi ketika tadi Ibu Rani sampaikan ini untuk membuka ASN loh supaya lebih banyak. Nah, ASN ini diharapkan menjadi solusi keterkurangan tenaga pendidik di PAUD tersebut. Jadi sebetulnya itu makanya namanya hubungan fungsional. Memang hubungan fungsi gitu loh. Bukan hubungan fungsi, bukan hanya sekedar supaya ASN dapat kerja, supaya sekolahnya dapat siswa, dapat guru, enggak seperti itu, tapi hubungan fungsi. Ya lanjut Bu, yang terakhir, sepertinya masih ada yang terakhir ya. Kemudian setelah yang terakhir lagi masih ada nggak? Setelah spiral dinamik coba. Oh, yang spiral dinamik ya. Ini yang terakhir tadi. Nah, ini spiral dinamik. Nah, pendekatan bagaimana menghadapi permasalahan-masalah di dalam nilai-nilai tadi ya. Jadi satu, di sini sifatnya adalah Ibu bisa lihatnya cara kerja, tujuan, visi yang muter tuh ya. Bapak dokter biasa kalau bikin begininya, jadi kepala kita jadi miring-miring ya. Dari yang sederhana terus meningkat supaya kita membaca satu persatu ya, dibikin circle ya. Gitu ya. Memperhatikan supaya tidak mengantuk ya, gagasan, usaha cari peluang kerjasama lebih menyeluruh. Nah, inilah untuk mengatasi masalah, cari peluang. Nah, cari peluang. Terus bersama nomor 7, nah, persamaan dengan masa lalu. Nah, yang nomor 7 contoh ya. Jadi harus melihat kalau dulu, nah kalau tadi kan Ibu Nur kan bicara gitu kan, dulu seperti ini, kemudian sekarang seperti ini, masih dengan pegawai-pegawainya yang satu keluarga, masih itu apa? Mengingatkan pada masa lalu, dan ternyata itu menjadi solusi untuk sekolah-sekolah yang memang sifatnya memang harus dibangun dengan kearifan lokal yang kuat gitu ya. Kemudian mengalami peningkatan, nomor 13 harus meningkat. Boleh dia memang sederhana, tapi kenyataannya kualitas siswanya harus bagus. Jangan sampai siswanya itu karena konservatif memang sekolah saya pernah sampaikan, sekolah boleh non profit tapi dihasilkan harus profit ya. Bu Hosiana kan gitu ya Bu ya. Jadi perbaikan itu terus menerus gitu. Namanya terus menerus itu berarti apa Bu? Ada evaluasi. Jadi tidak bisa ya terus menerus tanpa evaluasi, ya jalan saja, jangan bertahun-tahun. Makanya Ibu Rani tadi mengawasi, sebagai pengawas melihat dari berbagai sisi, selalu menunggu, membuka peluang supaya bisa. Ini contoh ya, contohnya bisa menjadi negeri bagaimana supaya satu peluang membuka ini membuka peluang lain. Sekolah gurunya jadi dapat, ASN jadi terpenuhi, mungkin meningkat, tapi di satu sisi tidak menghilangkan kearifan lokal, ada gagasan ya, menghindari kerusakan, ya, visi harus kuat. Ya.